Pahit. Balik kopi Wano. Pas. Pas. Acara ini dipersembahkan oleh Kopi Jihan. Kopi Jihan, Kopi 21. 21 kan? 21 Cafe. 21 Cafe ya. Pakai Mano Sri. Memang dibayarkan kopi. Asal kawak bayar loh kayaknya. Bukan memang sponsor. Bukan sponsor ini kan. Besok minta gratis. Kau perdana ke Bela dan. Tolong bahasa Indonesia yang terbaik. Nanti kita minta gratis ya. Konten kita ini konten perdana yang baru kan, gitu ya. kan. Jadi konten kita ini konten perdana dari apa sih? Iya, apa namanya apa? Konten kita program ini namanya nih. Butuh viral. Butuh viral gitu. Butuh viral kita ya. Selama ini orang-orang saja yang viral, sekarang kita pula yang viral. Jadi Adrian, ini apa yang lagi hangat-hangatnya di Rokanhulu? Berarti konsep acara Butuh Viral ini adalah kita membawakan berupa video yang viral pada saat ini. Boleh itu berita atau kontroversi atau konflik atau apapun itu. Iya. Yang mana sudah menjadi komplikasi dia. Hah? Komplikasi? Udah parah gitu. Oh, udah banyak. Ya, ada banyak. Oke. Banyak yang viral. Nah, kan padahal dikit viral, dikit viral. Viral kok sedikit kan gitu. Nah. Ya, oke. Berita pertama ini Pak Edi. Ada berita pertama apa nih? Oke, ini langsung mulai ya? Langsung mulai saja. Oke. Tanpa berlama-lama. Berita pertama kita ada kejadian yang di mana itu? Di Kumu. Yang di Kumu. Tertangkap loh, tertangkap apa? Yang di Kumu yang berbulu ronyai. Itu berita bulu ronyainya udah lama itu. Udah lama. Ini ada baru lagi. Ada yang terbaru ini Pak. Kisah ini saya baru dengar kemarin ada sih yang mesum gitu ya. Iya betul. Jadi diceritakannya tertangkap di sebuah masjid kan kawan. Astagfirullah. Emosi itu di masjid. Ngapain? Ya gimana saya mau ya nggak harus Nogampolo harus dicapu. Ya tuh 3. Oke, kalau gitu kita langsung lihat beritanya ya. Tampilkan langsung. Astagfirullahaladzim, bisa-bisanya mereka berdua berzina di masjid. Gimana lah etika kalian? Pakai hijab loh Mbak, malu lah sama hijabnya. Iya, malu lah. Kok bisa-bisanya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang kayak gini ya ya Allah. Ini kejadiannya di Simpang Kumu ya, iya kan? Ya Allah. Parah sih. Parah lah. Kan ini di tempat ibadah. Apa namanya, kalau memang mereka itu mau berzina, walaupun berzina itu dilarang sih ya, itu haram. Sangat fatal itu dalam agama kita itu. Ya, betul. Karena dia bukan mahramnya ini kan. Tapi kalau nggak tahan lagi memang pengen udah cari modal gitu kan. Nikahi. Bisa, Anda pun tetap aja menyuruh orang tuh untuk melakukan daripada di masjid. Jadi saya mendengar ceritanya gimana, kronologinya dari orang kampung situ langsung. Oke, kronologinya. Jadi pada saat malam katanya kan. Oke, ini udah hidup mix belum budaya? Malam itu lagi hujan bubulu ronyai. Masih yang seperti yang dulu ya. Masih bubulu ronyai. Ya. Jadi kalau di gas Hondanya itu basah kan gitu kan. Basah. Jadi berinisiatif lah untuk singgah di masjid. Mampir ini dari pasir nih. Enggak tahu saya, entah dari pasir ke sana, entah dari arah sana apa? Sananya ke pasir gitu. Iya, sananya ke Dalu itu. Nah, ya. Jadi mereka mampir ke situ. Ya, keadaan masjid itu kan kalau di terasnya itu kan kalau malam itu kan gelap, Pak. Gelap sekali. Jadi mungkin ya perempuan dan cewek kalau udah berdua. Perempuan dan cewek gimana nih? Ke laki-laki dan perempuan. Laki-laki kalau dan perempuan. Udah berdua di tempat yang sunyi, itu ketiganya adalah setan.
Pepana itu. Dan iya, maksudnya pasti setan, Pak. Pasti setan menghasut. Dan terjadilah membuat hal seperti itu. Dah subuhnya, mungkin ini yang sampai subuh nih. subuh yang tertangkap ini kan subuh. Berarti tidur di masjid itu. Iya, mungkin ketiduran. Bisa jadi malamnya udah eksekusi duluan nih. Ini entah ronde yang keberapa ini. Iya, memalukan emang Ya, jadi subuhnya gorimnya itu kan datang. Ya. Gorimnya datang. Terus terdengar suara entah apa gitu kan, suaranya coba tolong di apa kan? Suara apa? Mana? Suara itulah pokoknya kan. Ya. Suara itu dan ya dan nampak gitu, Pak. Memang mereka sedang melakukan itu hubungan intim. Ya saya nggak tahu bugil atau enggaknya. Bisa minta video. Nah saya maaf kalau salah cerita, ini mulut ke mulut. Cerita mulut. Itu video bugilnya ada? Ya, untuk apa? Bukti gua. Bukti. Oke, kita lupakan. Kan nggak mungkin kita tampilkan di sini. Iya, kita lupakan videonya. Yang jelas Adrian ini sangat memalukan dan sangat tidak pantas terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, Negeri Seribu Solo. Ya. Jadi endingnya gimana nih orang? Dinikahkan dinikahkan. Mereka dinikahkan sesuai adat masing-masing dan katanya sempat cerita dari mulut ke mulut lagi ya. Iya, mulut ke mulut. Sempat penolakan dari pihak keluarganya. Iya. Keluarga yang jantan. Oh, gitu. Karena yang jantannya ini kan lajang, Pak. Sedangkan ceweknya udah memang haus gitu ya. waduh, haus. Ya, semoga kejadian ini tidak terulang lagi tentunya, ya kan? Dan ini sangat memalukan. Dan mungkin tidak hanya butuh dinikahkan saja, tapi diproses ini masjid, bro. Tolonglah, birahian itu dikontrol itu. Jaga birahinya. Otak di sini, bukan di sini. Masa datang ke masjid gitu kan, orang kok niat beribadah atau apa, ini niat birahi. Oke, malah birahi. kita lanjut, Adrian. Ada berita apa lagi nih kira-kira? Dimulai birahi itu. Udah selesai. Kita lanjutkan. Nah, kalau ngomongin soal negeri Seribu Sulu, pemerintahan kita ya ini sudah melakukan yang namanya pembersihan hal-hal semacam itu, Pak. Bagus dong. Yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat zina. Iya. Apalagi itu namanya itu. Minuman keras. Minuman keras. Banyak sudah apalagi di pemerintahan Bupati kita yang sekarang ini sangat rasa, Pak. Jujur sangat rasa. Rasa. Karena Bupati yang baru kita nih Pak Anton ya. Kayaknya seperti jalan. Iya, jalan terutama ya udah mulai nampak itu. Dan ini Satpol PP juga udah dikerahkan untuk sering razia pekat. Iya, itu kan? Jujur kalau saya yang kerja di situ Kak umpama ya, nggak akan betah. Tapi mending kan pergi. Kakak kita, Kak Amsana. Itu yang kepala apa ya? Ops-nya. Itu dia. Oke, semangat terus ya, semangat terus. Oke, kita tampilkan beritanya tentunya. Oke. Oh, masuk Detak Riau loh. Detak Riau. Riau TV berarti ya? Ya. Luar biasa. Atas instruksi Bupati Rokan Hulu Anton dan Wakil Bupati Rokan Hulu Syafardin Poti, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rokan Hulu gelar razia penyakit masyarakat di 3 kecamatan. PLT Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Rokan Hulu Samsul Kamal mengatakan razia pekat malam ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Rambah Hilir, Kepenuhan Hulu dan Rambah. Di lokasi Pol PP dan Damkar Rokan Hulu amankan ekspresi bapak. Reaksi bapak kaget ya. Kaget ya. Malam ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Ini bapak atau Satpol PP juga, nanti kita salah tuduh. Iya. Kepenuhan Hulu dan Rambah. Di lokasi Pol PP dan Damkar Rokan Hulu amankan 34 orang yang terdiri dari 34 orang. Itu dalam satu malam, bro. Satu malam. Dalam satu malam. 34 orang berbuat zina. Iya, zina. Ya, masih zina lah ini penyakit kan? Masyarakat. Gimana nggak turun bencana? Nah, gini aja, Anda menyuruh tadi
kalau janganlah di masjid, tapi bawalah kapal, nggak bisa. Ya makanya Pemerintahan negeri Seribu Suluk ini, kalau nggak bisa kata Anda tadi nggak bisa dibawa ke Semak, bawa ke sini. ya kan ditangkap juga. Biar dia dibawa. Itu. Apalah salah ditangkap. Iya. Lanjut. Laki dan perempuan. Kok kayak 34 orang ini akan dikenakan sanksi pelanggaran Eh, yang berlaku eh. di Kabupaten. Kayak kenal saya ini. kenal Bapak? Enggak. Oh, Satpol PP-nya. Apa PP-nya saya PP-nya, kenal. bukan Iya. apa tadi ya? Bukan. Ya. Itu ngapain di belakang sana? 34 orang. Oke. Kita ini sebenarnya Adrian, Jalan Lingkar ini khusus Jalan Lingkar. Tadi katanya 3 kecamatan. Ya. 3 kecamatan. Tapi kita bahas dulu yang Jalan Lingkar. Oke ya, jadi ini bahaya. Penyakit masyarakat Penyakit ini. masyarakat ini. Bagaimana cara menghilangnya ini nggak bisa. Ini- Terutama di kafe tadi kan. Ya. Tapi untungnya Bapak nggak datang di tanggal yang segitu ya. Saya nggak pernah datang ke situ. Hah? Nggak pernah ya. Tapi kata Bapak kenal kafe ya tadi. Saya kenal sama PP-nya. Kenal sama PP-nya. Ya. Tapi ini kalau bisa ya program ini razia pekan ini ya ditingkatkan lagi. Kita takut nanti terjadi karma di negeri Seribu Suluk ini ya dengan kejadian-kejadian ini. Ini sebuah apa namanya? Anda jangan hati dulu nanti. Ini bisa menjadi bencana tentunya, ya kan? Karena kalau memang kita nggak tahan lagi hasrat dan birahi, nikah, berarti nah. Kadang inilah namanya Pak. Dia kalau beda ya dengan konsepnya penyakit masyarakat ini. Kadang-kadang dia tuh udah nikah loh Pak. Makanya ke dokter mereka. Dia udah nikah, tapi tetap karena mungkin dia memang suka dengan hal yang begitu buat Iya, waktu muda. saya udah sarankan. Sampai sekarang penyakitnya itu ke bawah. Makanya pergi ke rumah sakit. Kenapa? Penyakit masyarakat. Ya bukan penyakit, ini kan Salah ya. ini pria-pria hidung belang nih. Harimau, Harimau, belang. zebra bagaimana sekalian? Ini itu doh. Ya, bagi Anda pria-pria hidung belang, cari topeng lain. Iya. Ya. Aku bolang-bolang. Cari tempat lain. Itu banyak tempat-tempat lain. Kalau bisa roh ini bersih lah dari. Jangan cari tempat lain, jangan di masjid kayak yang video Bukan pertama kayak ini. yang Aduh, video pertama kacau. tadi. Itu mungkin karena takut ditangkap di Takut sini. ditangkap di sini. Malah di masjid itu Ini sama kan, nggak betapa mau. malunya keluarga Anda. Ya, Iya. malu loh. Masuk berita Riau TV. Masuk nih acara butuh viralnya. Masuk di acara butuh viral. Jadi dapat bahan kami. Jadi udahlah, cari yang halal-halal aja lah. Yang kalau mau nakal, pandai-pandai jauh-jauh dari Rokan Hulu. Oh, mengasih Kalau- jalan. Karena nakal ini nggak bisa dihindari. Oh, berarti Bapak alumni. Oke. Saya pelatih. Bapak perlu. Bagaimana cara Bapak untuk memberikan jalan pada orang-orang ini supaya tidak bermasalah? Sebenarnya nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Dan nggak ada obat. Hah? Lanjut, skip. Oh, taktik blunder. Alah. Ada berita apa lagi nih? Oke, ini berita ketiga. Ini geger, Pak. Ini yang sedang viral di. Jatuh kena kepala. Hah? Bukan, maksudnya yang Geger. bukan geger itu geger otak. Ini yang heboh. Heboh? Ini, berita Heboh? ketiga ini. Oke. Oke, langsung aja kita putar Langsung ya. aja ya. Ini saya rasa kenal. Anda sini dulu. Coba lihat ke sini. Kopi. Ya, oke, kopi ya. Kopi jihad, nikmat. Saya suruh Anda cari berita yang
Kayak tadi yang berita pertama oke, betul. Dilanjutkan, dibersihkan oleh pemerintah kabupaten kita ya. Ya, betul. Oke, mantap. Ini apa? Ini ungkal ya kan? Tapi kan ungkal di mana-mana viral. Memang di mana-mana kadang-kadang dia ngamuk, biasa itu. Yang bawaan dia. Jadi ini bukan geger ini. Kan ngamuk ini anarkis. Ungkal ini saya pernah sering bawa, kadang-kadang bawa dia. Ungkal, nggak kemana ungkal? Aiten. Nah, saya Ajalung bawa. Dia itu jangan diganggu. Kalau dia diganggu, dia ngamuk kayak gini. Oh, jadi ini biasa. Biasa. Nggak geger ini. Nggak geger. Nanti ujung-ujungnya dia apa bilang ungkal nih? Anak Etel. Nah itu. Jadi udahlah skip lah. Ini Saya ada, Bapak ingat nggak kejadian yang di Pemda? Bukan. Saya nggak ada video. Yang di Pemda. itu parah. Itu sebenarnya berkaitan hampir sama kisahnya dengan yang. Tapi ini mantapnya ungkal. apa mantap? Dia nggak mau di masjid. Di tepi trotoar tuh, ampun mantap. Iya, daripada di masjid. Kan berarti lebih berotak ungkal. Oh iya. Ya kan? Lebih berpikir ungkal. Dia nggak mau di masjid. Dia bantai di trotoar. Iya, saduran dunia kenapa? Memang kurang. Oke. Ungkal aja yang maksudnya yang apa? Yang gitu yang tahu membedakan gitu. Tahu tempat. Walaupun tempatnya salah juga. Di tengah dunia. Tapi menurut saya itu kena disuruh orang. Karena ungkal sendiri tidak akan kepikiran seperti itu. Nah, ini menurut Anda dia ngamuk kenapa nih? Ya, ibaratnya api pasti ada orang yang biasanya mencuri rambutan lah. Hah? Biasanya ini diganggu. Iya, diganggu ya. Oke. Pemirsa, jangan lupa ditonton terus ya channel-channel kita karena setiap berita-berita yang heboh, yang viral belum habis. Tetap akan kita tampilkan di Butuh Viral. Viral ya. Abang viral. Viral. Ya. Nah, gitu ya. Di Butuh Viral. Tapi aku ikut tadi. Oh iya. Oke, ulangi. Butuh Viral. Oke. Berita selanjutnya ini cukup heboh juga ya di Kabupaten Rokan Hulu. Berita ini muncul setelah adanya bencana yang terjadi di Pulau Sumatera tentunya. Pulau Sumatera. Dan Aceh juga. Tentunya Adrian kita turut berduka cita ya untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban. Kami dari Sumatera juga, kita dari Kabupaten Rokan Hulu tentunya turut berduka cita dan insya Allah sudah kita doakan ya korban-korban yang saat ini mungkin masih merasakan betapa sakitnya kejadian ini yang dikarenakan kayu-kayu yang dipotong di tempat-tempat itu yang katanya cuma kayu. Itu urusan pemerintah. Kok takut? Anda mau bicara tapi nggak niat. Takut saya. Yang jelas hutan itu dijaga. Kalau nggak dijaga marah dia. Itu terjadi seperti ini ya kan. Oke, setelah bencana muncul, maka muncul berita heboh di Rokan Hulu. Di Riau, terutama di Kabupaten Rokan Hulu ya. Nah, ini belum pernah ada nampak makhluk ini, Pak. Kabarnya sudah. Hah? Udah lama ya? 2005 udah pernah ada. Oh, memang udah pernah ada. Oke. Ya. Ini nih penampakan yang ikan langka sih. Kalau menurut orang-orang langka. Ya. Oke, kita langsung aja ya. Fenomena alam tak biasa justru muncul di daerah lain. Di Riau, lumba-lumba terlihat bermain di Sungai Rokan. Sementara di Sembalun, Nusa Tenggara Barat, sebuah air terjun dadakan muncul setelah hujan lebat mengguyur kawasan pegunungan. Fenomena pertama terjadi di Desa Air Hitam, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir. Rekaman kemunculan lumba-lumba pada Senin 8 Desember 2025 beredar luas di media sosial dan langsung menarik perhatian publik. Warganet ramai mengaitkan kemunculan mamalia laut itu dengan berbagai mitos yang sudah lama hidup di masyarakat Melayu pesisir.
Dalam kepercayaan lama, kemunculan lumba-lumba di Sungai Rokan sering dihubungkan dengan dua kemungkinan. Pertama, meningkatnya debit air yang berpotensi menyebabkan banjir besar. Kedua, pertanda bahwa jumlah ikan di sungai akan melimpah. Narasi itu juga disampaikan sejumlah... Oke, kita bahas ya. Apa tuh? Sorry, sebentar. Saya mau saya keluar. Anda bahas dulu aja. Payah kalau bawa orang penyakitan. Lumba-lumba ini kawan-kawan, katanya ini ikan pesut. Saya nggak tahu ikan pesut ini sama dengan lumba-lumba atau beda. Gitu. Saya nggak tahu. Kalau di sini tulisannya muncul lumba-lumba gitu. Lumba-lumba kan beda. Ikan pesut beda. Apakah sama? Tulis di kolom komentar. Kan gitu kan? Oke, saya tadi dari toilet. Nah, menurut Pak Edi, ikan lumba-lumba ini dengan ikan pesut beda. Ini sebenarnya di luar logika kita. Ya, lumba-lumba itu dia nggak bisa di air tawar. Iya betul. Nah, apakah ikan lumba-lumba ini masuk ke sungai jadi ikan pesut gitu? Nah, secara ilmiah nggak bisa. Berarti memang ikan lumba-lumba ini memang lahir dari Ikan lumba-lumba ini, ikan pesut. ikan lumba-lumba dan ikan pesut itu beda. Beda spesies. Beda spesies. Ikan pesut ini memang ada tapi langka. Tapi nggak adik-beradik emak gitu enggak? Adik-beradik emak enggak sih, cuman anak mama orangnya. Masih ada kaitan keluarga lah. Jadi kalau dikaitkan tadi ilmiah ya, kalau secara mitos ya, secara mistisnya, kalau ikan ini muncul seperti di Danau Toba, itu kemarin ditangkap ikan emas besar, Ya. akhirnya ada bencana kan setelah itu. Gitu. Nah, sama dengan ikan pesut ini, memang dia jarang muncul. Tapi sekali dia muncul, biasanya itu ada pertanda. Itu seperti yang di berita tadi kan disampaikan, biasanya akan ada pertanda. Itu menurut orang sekitar, orang di situ. Sekitar, menurut orang tua-tua dulu seperti itu ya. Jika kemunculan, tapi pernah terjadi di tahun 2005. 2005 udah pernah ada tuh ikan. Kalau nggak salah 2005 itu ada ikan ini muncul, kemudian ditangkap, ditangkap, setelah di perut apa namanya itu disembelih, dibersihkan. Selama beberapa minggu ikan-ikan yang ada di sungai itu hilang. Tak ada ikan. Iya, dan setelah itu terjadilah banjir besar. Oh, itu yang banjir 2005. Itu dia. 2005 atau 2004? Iya, itu dia, ya. Iya, ngeri ya. Karena memang ada petanda. Iya. Tidak akan ada. Percaya tidak percaya sih ada, kan gitu ya. Nah, cuman sekarang tugas kita Adrian, kita setidaknya dengan bencana-bencana terjadi ini menjadikan pelajaran buat kita ya. Jadi pelajaran. Nah, faktanya memang ikan pesut atau lumba-lumba air tawar ini kan memang tidak bisa dikonsumsi. Dan statusnya itu kan memang udah terancam punah. Iya. Kenapa ada orang-orang atau oknum-oknum yang inisiatif menangkuk benda ini gitu? Mereka itu sebenarnya dalam otaknya itu bukan mau makan. Tuh, mau butuh viral. Butuh viral. Makanya Anda sekalian jangan lupa tonton terus Butuh viral. Oke, kan kalau dipikirkan secara apa? Nggak ada gunanya. Kan nggak ada. Bisa dikonsumsi pun katanya enggak. Katanya enggak kan? Enggak. Bisa dikonsumsi, dibuat ikan salai. Ya. Siapa yang mau makan ikan lumba-lumba salai? Nggak ada. Yang makan. Lumba-lumba salai. Siapa yang mau lumba-lumba salai? Kan enggak. Lumba-lumba salai atau asam podeh lumba-lumba. Asam podeh lumba-lumba. Siapa yang mau asam podeh lumba-lumba? Mau asam podeh lumba-lumba? Enggak ada. Apa sih ini mau runtuh kayak gini? Oke. Apa nih pesannya kepada lumba-lumba? Maksudnya kepada ini. Yang jelas kalau menurut saya ini percaya atau tidak percaya, intinya kita walaupun alam yang memberikan kita tanda-tanda, yang jelas Tuhan juga banyak cara untuk memberikan tanda kepada kita ya kan. Jadi setidaknya kita belajar bahwasannya jangan sakiti alam, jangan sakiti manusia, berjalanlah di jalan yang tutup. Oke, terima kasih. Butuh viral.